Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan kita ajak Anda kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini sangat menarik, Pak. Jokowi itu sekarang membeli clue baru siapa pemimpin kita yang harus menggantikan dia itu ya. Ini pemimpin yang harus berani ya menghadapi dunia lah begitu ya. Karena Pak Jokowi kan selalu ngomong walaupun WHO misalnya dalam soal nikel hilirisasi dia mau diboikot oleh Amerika dan negara-negara Eropa dikalahkan oleh WTO, maksud saya bukan WHO, perdagangan bebas itu lembaga perdagangan bebas dunia, tapi kan dia berani melawan. Jadi kata dia harus berani melawan ini kalau siapapun kita harus punya keberanian begitu. Tapi sebelum ngomongin itu kemarin kan juga ada soal isu Pak Prabowo juga cekek mencekek wakil Mentan gitu yang dan ini kelihatannya dia ini kan oleh buzzer-buzzer yang mendukung Ganjar Pranowo. Jadi polarisasinya juga makin kelihatan seperti itu, Bung Rob. Iya itu jelas konfrontasi akan berlangsung antara buzzer lebih awal itu. Karena memang fungsi buzzer adalah menggonggong tanpa harus berpikir. Jadi lebih mudah sebetulnya menyuruh buzzer ini menggonggong daripada menyuruh mereka berpikir. Ya, implikasinya karena nggak berpikir maka isu yang paling enak adalah langsung membuat gaduh tuh. Dan kegaduhan itu yang muncul dalam hoax itu bahwa Prabowo mencekik segala macam itu. Tetapi itu adalah hal yang memang pasti terjadi dan masih akan berlangsung. Karena kita lihat bahwa cara-cara untuk saling berhadapan secara konseptual nggak ada lagi. Hmm. Kemampuan-kemampuan intelektual yang mestinya dijaminkan melalui pertarungan gagasan itu tidak dimungkinkan atau tidak dimunculkan. Akibatnya buzzer memang tidak bisa tidak bisa dipercaya untuk duel argumen, maka langsung duel berita bohong kan itu dasarnya tuh. Tetapi kita juga lihat bagaimana Presiden Jokowi memanfaatkan situasi ini untuk mengukur suhu politik. Kan itu sebetulnya dasarnya tuh. Nah, itu yang saya anggap sebagai hal yang tiba-tiba Jokowi datang untuk meneduhkan keadaan dengan mengatakan tidak ada kegiatan cekik-mencekik itu. Maksudnya Jokowi juga bilang cekik-mencekik nggak boleh, demikian juga piting-memiting nggak boleh. Jadi, tapi Ya, ya, ya. bagian-bagian ini akan diselesaikan secara hukum karena saya kira Gerindra sudah mengajukan eh, akan mengajukan gugatan pidana terhadap yang dianggap sebagai apa namanya itu Penyebar black hoax. campaign atau bahkan negatif campaign atau apalah isinya itu. Hmm. Itu saya kira soalnya. Nah balik pada soal apa tadi ya? Pak Jokowi Apa tadi? visi seorang pemimpin yang depan harus punya visi dan harus berani lah gitu. Harus Itu membantu. Jokowi tiba-tiba jadi seorang Soekarno kecil gitu, mau mengikuti Soekarno yang berani melawan Inggris, Inggris kita Inggris, Amerika kita Serikat. Itu hanya bisa berlangsung terjadi kalau Jokowi betul-betul memperbaiki profil personalnya di tingkat internasional. Hmm. Di Jokowi ngomong itu ya pemimpin dunia bilang ya Anda bukan Soekarno yang berani pasang badan dan berani berargumentasi di forum internasional. Faktanya Pak Jokowi tidak pernah ikut forum internasional. Jadi bagaimana Hmm. seseorang yang kelihatan cupek itu mau menganjurkan negeri ini menjadi negeri yang berani untuk bertatapan mata dengan pemimpin dunia yang lain kan? Itu yang nggak terjadi tuh. Nah kita tahu bahwa Pak Jokowi selalu menghindar dari forum internasional. Jadi bagaimana orang akan anggap bahwa Jokowi ini adalah titisan dari Bung Karno. Bung Karno juga akan menganggap ini apa? Anda itu ngerti nggak bahwa untuk masuk dalam forum internasional harus punya keberanian diri sendiri dulu, baru meminta dukungan dari rakyat. Nah, keberanian diri itu ditentukan oleh kemampuan untuk membaca peta politik. Nah, peta politik itu harus bisa diucapkan dengan analisis. Nah, sayang sekali Pak Jokowi nggak pernah memakai kesempatan untuk masuk dalam forum internasional dan ajukan poin Indonesia di depan forum internasional, bukan sekedar dengan membaca-baca teks, nggak bisa begitu. Di PBB Politik maksud Anda ini internasional ya, itu ya, di forum PBB yang tidak hadir lagi kali ini ya Pak Jokowi ya. ya apalagi di forum PBB, di mana orang mau lihat tuh siapa sih presiden Indonesia yang bilang bahwa dia berani menatap dan bertarung secara fair di dalam diplomasi dunia. Nggak ada orang lihat jejak Presiden Jokowi mengucapkan pikiran yang seperti yang dia ucapkan tadi. Kita harus berani bertarung. Apa beraninya kalau Jokowi tetap dianggap sebagai pemimpin yang takut bertengkar di tingkat dunia tuh. Yang ada adalah
ikut di dalam banyak pertemuan, tetapi sekedar sebagai upaya untuk memberitahu bahwa ada agenda internasional. Agenda internasional itu adalah profil presiden. Yang muncul di publik internasional justru adalah Luhut Panjaitan yang selalu mampu untuk ikut di dalam perdebatan tentang soal-soal energi terbarukan tuh, apalagi dalam soal-soal strategi Asia Tenggara, Asia Pasifik misalnya, kan orang melihat apa poin Jokowi dan itu yang akan diucapkan di dalam forum PBB mestinya tuh. Nah, Jokowi nggak mampu untuk melakukan itu. Jadi anggap aja bahwa yang diucapkan Jokowi itu semacam mimpi dia yang nggak bisa dia buktikan sebetulnya. Dan lebih lagi orang akan catat bahwa Pak Jokowi adalah presiden satu-satunya di Republik ini yang tidak pernah bergaul secara internasional. Ya, 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 ini memang unik sekali nih Pak Jokowi. Saya menyebutnya begitulah, unik saja lah supaya lebih netral gitu ya. Karena sepanjang 5 periode pertama kepresidenannya waktu itu didampingi oleh Pak Jokowi, dia punya yang didampingi oleh Pak Yusuf Kala, dia punya Pak Yusuf Kala yang selalu mewakili Pak Jokowi untuk hadir dalam forum PBB. Dan tapi Pak Yusuf Kala waktu itu juga mengeluh kalau terus-terusan begini nggak boleh nih. Kenapa? Karena bagaimanapun ada protokolernya. Yang ditanya itu bukan soal wakil presidennya, tapi mana Pak Jokowi begitu. Nah, sekarang periode kedua ini Pak Jokowi selamat karena ada COVID ya. Jadi tahun 2020, 2001 cukup ngirim rekaman video saja yang diputar di sidang umum PBB. Nah, yang sekarang ini sudah 2 kali sidang umum PBB digelar lagi secara offline yang mewakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jadi masih ada satu lagi sebenarnya tahun 2024 nanti karena Pak Jokowi kan akan berakhir tanggal 20 November 2024 sementara sidang umum PBB itu September, pertengahan September seperti ini. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya Bung Rofi. Ya, Pak Jokowi selalu katakan bahwa negara atau pemimpin baru harus meneruskan visi dari pemimpin sebelumnya itu supaya apa dia sebut tidak mulai lagi seolah-olah balik ke SD, SMP, SMA, gagal Ya. masuk universitas, balik lagi. Kan itu sindiran buat diri dia sendiri sebetulnya kan. SBY itu terus-menerus memamerkan profil politik luar negeri kita dengan menghadiri semua, hampir semua seminar internasional atau forum-forum internasional tuh. Demikian juga sebelumnya tuh siapa Habibie Gus Dur atau apalagi Gus Dur. Gus Dur itu doyan betul tuh. Jadi Pak Jokowi kalau dia bilang visinya mesti sama, nah Jokowi nggak meneruskan visi SBY untuk tampil di forum internasional kan. Itu juga akan menjadikan orang nggak akan ingat Pak Jokowi setelah lengser karena nggak ada bunyi di forum internasional. SBY setelah lengser jadi pembicara di universitas dunia, di forum-forum demokrasi, diundang untuk tetap beredar. Jadi Indonesia dikenal justru di forum internasional oleh SBY, melalui SBY, bukan melalui Jokowi itu. Sementara Jokowi ingin meneruskan pemimpin berikutnya secara visioner dalam visi yang sama tuh. Artinya Anies nggak perlu datang ke forum internasional kalau menang jadi presiden. Prabowo nggak perlu datang ke forum internasional kalau menang jadi presiden. Ganjar juga begitu tuh. Jadi kelihatannya Jokowi nggak ngerti apa yang disebut meneruskan visi itu. Nah, visi Indonesia itu hanya bisa dibaca kalau pemimpinnya hadir di tingkat dunia. Nggak bisa kita bilang Indonesia punya visi hanya dilihat, dikenali oleh dalam negeri. Visi itu sesuatu yang bisa menjadi paradigma dalam kalkulasi-kalkulasi politik strategis dunia tuh. Jokowi visinya apa? Ini hadir aja nggak bisa. Kan visi artinya sesuatu yang terlihat itu. Visioner artinya punya perspektif ke depan. Nah Pak Jokowi aja nggak pernah terlihat di forum internasional. Bagaimana mungkin visinya dibaca? Ya, ya. Ini memang aneh ya pilihan Pak Jokowi ini kan kalau kita selalu mendengar alasan dari istana menyatakan bahwa Pak Jokowi itu agenda agenda di dalam negerinya sangat padat, jadi dia sibuk begitu, sangat sibuk nggak bisa hadir di forum-forum internasional begitu. Sementara Pak Jokowi sendiri akhirnya menyatakan kan waktu itu kata dia ada pembagian tugas antara saya dengan Pak Yusuf Kala. Nah sekarang pembagian tugasnya kepada Menteri Luar Negeri kan itu jadi kita jadi bingung sebenarnya apa sebenarnya Pak Jokowi ini mau kalau bicara soal bahwa harus berani dengan menghadapi dunia internasional harus bicara dan mimpi bahkan para buzzernya kan waktu itu mimpi Pak Jokowi ini bisa jadi sekjen PBB setelah tidak jadi presiden karena pernah mencoba membuat misi mendamaikan Rusia dan Ukraina gitu. Itu komplikasinya di situ ya, padat. Ya memang Pak Jokowi agendanya padat untuk menemui relawannya, padat untuk Ya.
masuk keluar kampung untuk bagi-bagi sembako segala macam. Itu kepadatan yang dibikin-bikin tuh. Padahal sebetulnya semua itu bisa kita atasi dengan mengirim aja. Biar aja lurah yang bagi-bagi sembako kan, kenapa mesti Presiden Jokowi? Presiden Jokowi mesti hadir supaya Indonesia dikenal di forum internasional tuh. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kita melihat bagaimana Jokowi berupaya untuk memamerkan dirinya, tetapi gagal untuk mengerti bahwa Indonesia harus dipamerkan di tingkat dunia. Supaya dunia itu mengerti bahwa Indonesia itu pernah memimpin dunia lewat konferensi Asia Afrika, pernah memimpin dunia lewat pidato-pidato Bung Karno yang menggelegar anti imperialisme di forum-forum internasional. Kan itu intinya kan. Jadi apa yang ingin diucapkan Jokowi hari ini, selain orang akan anggap ya Jokowi itu merusak lingkungan di Kalimantan, Jokowi itu anti kultur-kultur lokal karena menggusur semua wilayah demi kepentingan investasi ekstraktif, kan itu yang akan ditanyakan oleh wartawan asing misalnya. Bayangkan misalnya kalau Jokowi sekarang ada di PBB yang lagi bersidang sekarang dalam 1 minggu ini, lalu ditanya wartawan asing, bagaimana Pak soal ketegangan di Indo-Pasifik? Nah, dia nggak bisa ngomong tuh. Bagaimana Pak soal pilihan-pilihan senjata untuk memperbaiki profil pertahanan Republik Indonesia tuh? Ya pasti dia tanya pada Pak Prabowo. Tetapi strategi mengadakan senjata itu yang mesti diucapkan oleh Prabowo, oleh Jokowi. Senjata Indonesia itu dipakai buat apa tuh? Di dalam format apa Indonesia mengupayakan perdamaian atau mengendalikan ketegangan di Indo-Pasifik? Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab Jokowi pasti itu. Lalu orang bertanya, Rempang itu dalam perspektif asasi manusia bagaimana penyelesaiannya Pak Jokowi? Kan saya membayangkan itu, dan karena itu mungkin Jokowi menghindar aja dari forum PBB karena pasti akan di doorstop untuk tanya reason politics atau apa yang sedang berlangsung di Indonesia hari-hari ini. Ya, dan saya kira itu kalau toh misalnya Pak Prabowo yang terpilih nanti jadi presiden dan menyatakan akan meneruskan format pembangunan pemerintahan Jokowi dan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi, saya kira pasti Pak Prabowo juga tidak akan mengambil posisi yang sama seperti Pak Jokowi dan tidak pernah hadir dalam forum PBB begitu. Seperti halnya juga Anies, saya kira pasti juga citra politik Indonesia di dunia internasional juga pasti akan meningkat gitu. Saya kira mungkin itu bisa terjadi kalau pada Ganjar ya bisa itu diteruskan gitu. Itu yang kita inginkan kan, pergaulan internasional itu tradisi Indonesia dari awal. Dari zaman Soekarno dikirimlah Haji Agus Salim untuk berdebat dengan orang-orang yang biasa melecehkan Indonesia di forum PBB. Dikirimlah Sultan Syahrir yang mampu untuk menggemparkan pidato dalam upaya untuk menghalau kembalinya Belanda ke Indonesia itu. Dan dikirimlah Mokhtar Kusumaatmaja segala macam. Tetapi bagi Bung Karno, mereka semua itu dikirim karena Bung Karno lagi sibuk untuk lakukan konsolidasi di dalam negeri. Bukannya Bung Karno menghindar. Bung Karno pada akhirnya berkali-kali datang ke forum dunia dan dilulukan. Karena itu nama Bung Karno jadi orang ingat di Eropa Timur, Bung Karno jadi nama jalan di situ. Ada forum-forum dunia tetap menganggap bahwa Asia Afrika itu adalah pikiran cerdas dari Bung Karno. Jokowi yang harusnya menjadi Bung Karno kecil, bahkan hal yang kecil pun dia takut untuk ucapkan di forum internasional kan. Jadi Indonesia jadi kerdil justru di forum internasional karena Pak Jokowi nggak mau atau enggan, entah karena alasan apa, untuk ikut dalam perdebatan isu-isu dunia itu. Ya, jadi saya kira mulai sekarang mestinya Pak Jokowi mulai berhentilah untuk bicara tentang menentukan seperti apa pemimpin Indonesia masa depan. Berhenti cawe-cawe lah begitu ya. Karena saya kira zaman itu juga membutuhkan tokoh yang berbeda dengan eranya Pak Jokowi, dan saya kira cukuplah 10 tahun kita hidup dalam pompong ya, atau mungkin bahasa lebih enaknya kita sebut inward looking gitu, bukan outward looking. Iya tuh, inward looking juga nggak ada soal kalau betul-betul bangun semacam kekuatan kedaulatan kita. Tapi kita juga nggak berdaulat, dikendalikan oleh Cina, diancam-ancam dalam strategi di Asia Pasifik. Jadi kita tidak inward looking, kita juga tidak menghasilkan apa-apa. Nah itu akan dicatat orang bahwa Jokowi tidak punya profil untuk jadi pemimpin sebetulnya karena tidak mampu untuk berinteraksi dengan pemimpin dunia tuh. Dan memang ada foto-foto Pak Jokowi, tapi nggak ada kita lihat bahwa Jokowi itu mengucapkan sesuatu bahwa politik Indonesia itu didesain untuk menghasilkan perdamaian dunia. Dan dia mesti ucapkan itu dengan maksud yang sangat ideologis. Bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang doyan damai, bangsa Indonesia itu bangsa yang
berupaya untuk menyetarakan ketegangan-ketegangan politik. Tapi itu nggak terlihat. Jadi sekali lagi profil internasional kita justru memburuk di zaman 10 tahun Pak Jokowi pemerintah. Dan itu yang harus kita ubah ya untuk kepemimpinan yang akan datang. Jadi jangan diteruskan visinya Pak Jokowi ya. Ya itu poin itu yang Pak Jokowi harus batalkan, semacam keinginan dia bahwa bisa diteruskan visi ya, visi presiden baru pasti berbeda dengan visi Pak Jokowi. Walaupun presiden baru janjikan kami akan teruskan ini, buat apa meneruskan sesuatu yang buruk. Banyak hal dalam pikiran Pak Jokowi secara visioner itu batal karena tidak mampu untuk mengantisipasi, apalagi memitigasi soal-soal ke depan. Baik, makasih Bung Rocky. Dan bagi kita semuanya tetap ini tidak Yes. boleh.